Ayat ini mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Udah pancek, sudah kenal kepada Allah, sudah liko kepada Allah, sudah menunggal bersama Allah. Karena tidak mungkin orang-orang itu bisa mengatakan kalau tidak mengalami. Orang-orang yang berani mengatakan tidak mengalami, menurut saya itu sudah kurang waras. Bayangkan ada orang yang sampai hari ini belum merasakan rasanya gula, tapi berani-berani ceramah tentang gula. Waras nggak? Dengar kajian saya tidak, mengalami tidak, tiba-tiba menjustifikasi orang dengan pandangan sendiri, ini salah. Dan orang yang sudah mengatakan dari jauh ini salah, sepanjang hidupnya tidak akan pernah bisa berdiskusi dengan saya. Dan tidak pernah tahu apa yang saya ajarkan, karena sudah tertutup. Makanya di Quran Allah mengatakan, hidayah itu kunci utamanya adalah kemampuan untuk mendengar perkataan orang lain. Quran surat terakhir itu ada perintah kul. Coba, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Coba tangkap dengan cerdas. Kenapa 3 surah terakhir kok kul semua? Karena kul itu kan perintah. Perintah dari yang memerintahkan kepada orang yang sudah mengalami. Kan harapan Allah, kita sudah mengalami Al-Fatihah, sudah mengalami Al-Baqarah, sudah mengalami Ali Imran, sudah mengalami An-Nisa, sudah mengalami Al-Maidah, sudah mengalami semua, puncaknya adalah kul. Jadi kalau kita menganggap diri kita ini makhluk yang paling mulia, tunjukkan bahwa kita lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain selain manusia. Pohon memiliki akar yang luar biasa. Dan akar tidak pernah tinggal di tempat terang. Akar tidak pernah dilihat orang. Akar tinggal di bawah tanah dalam kegelapan. Dan dia berkarya tidak ingin mendapatkan pujian. Dia berkarya tidak ingin dilihat. Padahal bayangkan kalau tidak ada akar, tidak ada buah mangga. Kalau tidak ada akar, tidak ada buah duren. Kalau tidak ada akar, tidak ada yang namanya alpukat. Kalau tidak ada akar, tidak ada satu buah pun di semesta ini. Jasa dari akar. Dan akar tetap tinggal dalam kegelapan. Tidak pernah mau dilihat. Semesta mengajarkan kemuliaan semacam itu, tetapi sedikit sekali manusia yang mau untuk membaca semua itu. Para sahabat, oleh karena itu, beruntung sekali pagi ini saat kita bangun tidur, kita bersyukur dengan napas kita. Hari ini kita diberi hari baru oleh semesta, dan setidak-tidaknya kita selesaikan hari ini untuk menjadikan kita lebih mulia dari makhluk yang lain. Dan kesempatan untuk itu ada pada manusia. Tidak ada makhluk lain di semesta ini yang dikasih pilihan seluas pilihan yang diberikan pada manusia. Pohon pisang tidak dikasih pilihan, hanya untuk memberi. Sungai tidak dikasih pilihan, hanya untuk memberi. Manusia dikasih pilihan, karena manusia dikasih kecerdasan yang melampaui semua makhluk yang lain. Tapi banyak sekali manusia yang tidak bisa menggunakan kecerdasannya. Bahkan mengizinkan dirinya menjadi boneka yang dikendalikan oleh satu kekuatan buta. Mengizinkan doktrin dan dogma menghajar dirinya. Dipenjara oleh doktrin dan dogma yang menghajar dirinya. Lalu manusia mengizinkan dirinya dipenjara oleh pikirannya sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kalau hari ini kita masih diperdengarkan kajian-kajian berkesadaran yang akan meningkatkan kesadaran kita. Oleh karena itu, mari kita rundukkan kepala kita. Kita berterima kasih kepada Allah, Sang Pemilik Semesta. Karena begitu besar cinta kasih-Nya kepada kita. Hari ini kita dihadirkan di tempat yang penuh berkah dan mulia ini. Karena daya dan upayanya. Karena kudrat dan iradatnya. Karena beliau tahu apa yang kita butuhkan. Beliau tahu apa yang kita rindukan. Dan kita dihadirkan di tempat yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, segala puji hanya pantas untuk-Mu ya Rabb. Kehadiran-Mu di rumah ciptaan-Mu yang Kau ciptakan ini merupakan sebuah berkah bagiku. Karena kehadiran-Mu membuat aku bisa melihat, kehadiran-Mu membuat aku bisa bernafas, kehadiran-Mu membuat aku bisa mendengar, kehadiran-Mu membuat aku bisa merasa, kehadiran-Mu membuat aku bisa berdaya. Oleh karena itu ya Allah,
tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang yang Kau murkai. Jangan Kau biarkan diri kami menjadi orang-orang yang tidak tahu jalan pulang kepadamu. Ya Allah, bukakanlah pintu kesadaran kami, bukakanlah kecerdasan yang melampaui pikiran kami. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, hari ini saya akan bicara neraka yang paling besar. Dan neraka yang paling besar itu adalah saat diri kita mengizinkan untuk menjadi tawanan dari rasa takut kita sendiri. Dan saya akan tunjukkan hari ini dan saya akan buktikan bahwa siapapun yang sampai hari ini kehidupannya masih ditawan oleh rasa takutnya, maka dia sesungguhnya sudah menciptakan neraka yang paling besar bagi dirinya. Saya ulang sekali lagi. Siapapun yang sampai hari ini mengizinkan dirinya berada dalam tawanan rasa takutnya sendiri, maka dia sesungguhnya sudah menciptakan neraka yang paling besar untuk dirinya sendiri. Dan saya berulang kali mengatakan, yang menciptakan surga dan neraka bukan Tuhan. Yang menciptakan surga dan neraka sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kita mau tinggal dalam surga, kita mau tinggal dalam neraka, itu adalah sebuah pilihan. Jadi siapapun yang sampai hari ini masih mengizinkan dirinya ditawan, dipenjara oleh rasa takutnya, sesungguhnya dia sedang menciptakan neraka yang paling besar bagi dirinya sendiri. Dan itu akan saya buktikan hari ini. Saya akan buktikan dengan contoh-contoh, dan bahkan nanti saya akan banyak bertanya kepada kalian. Dan nanti kalian akan menjawab. Karena apa? Belajar yang paling bagus adalah menemukan jawaban sendiri dari dalam diri kita sendiri, bukan jawaban dari luar diri kita. Itu yang disebut dengan discovery learning, belajar penemuan, belajar menemukan sendiri. Dan jawaban yang ditemukan oleh kita, itu adalah jawaban yang pasti, karena kita mengalaminya sendiri. Saya ilustrasikan sedikit saja. Siapapun orang yang sampai hari ini takut tersesat, selamanya akan tersesat. Hanya orang-orang yang berani tersesat yang tidak akan pernah tersesat. Orang yang takut pergi ke Jakarta karena belum pernah ke Jakarta, dan dia dengan ketakutannya akan memenjara dirinya di rumah, dan dia tidak akan pernah tahu Jakarta. Tapi orang yang berani pergi ke Jakarta, walaupun pertama kali dia ke Jakarta, mungkin saja dia tersesat ke tempat tujuan. Tapi jangan lupa, di jalan ada petunjuk jalan. Di jalan ada orang yang bisa ditanyai. Dan kalian akan sampai pada tujuan. Dan kita punya pengalaman dalam hidup. Tidak pernah kita mencari alamat, pulang lagi ke rumah. Sepanjang alamat itu ada. Sepanjang orang yang dicari ada. Pasti akan ketemu. Karena di jalan banyak orang yang bisa ditanyai. Makanya ada kata-kata bijak, malu bertanya, sesat di jalan. Itu betul. Dan siapa orang yang bertanya? Hanya orang yang punya keberanian untuk keluar dari rumah. Dan mereka yang takut untuk keluar dari rumah tidak mungkin bertanya. Bukankah kita bertanya tentang alamat yang kita cari? Bukan di rumah, bukan? Kan di jalan saat kita tersesat. Justru ketika tersesat, di situ kita akan bertanya. Dan kita menanyakan tentang alamat yang kita tuju tepat pada saat kita sedang tersesat. Masuk akal? Oke. Hanya yang berani tersesat, yang tidak akan pernah tersesat. Yang takut tersesat, selamanya akan tersesat. Takutnya sendiri akan memenjarakan dia untuk tidak berbuat apa-apa, untuk tidak pergi kemana-mana. Kan lucu ya, banyak sekali orang yang takut sekarang, takut keluar rumah. Takut ketabrak mobil, takut kehujanan, takut sakit, mau bisnis takut gagal, mau ngasih orang takut kurang duitnya, mau belajar dengan saya takut sesat, lalu menilai saya tanpa bertemu dengan saya. Lucu, banyak yang menilai saya, ketemu aja belum, nanya saja tidak, ujug-ujug mengatakan saya salah.
dengar kajian saya tidak, mengalami tidak, tiba-tiba menjustifikasi orang dengan pandangan sendiri, ini salah. Dan orang yang sudah mengatakan dari jauh ini salah, sepanjang hidupnya tidak akan pernah bisa berdiskusi dengan saya. Dan tidak pernah tahu apa yang saya ajarkan, karena sudah tertutup. Makanya di Quran Allah mengatakan, hidayah itu kunci utamanya adalah kemampuan untuk mendengar perkataan orang lain. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Bahkan siapapun yang sudah dapat hidayah, dia akan diantarkan oleh hidayah pada dimensi spiritual baru yang bernama ulul albab. Apa ulul albab itu? Ulul albab itu adalah orang yang bisa mengingat Allah, berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti ulul albab adalah orang yang sudah menjadi ahlul bait. Orang yang sudah memiliki jati diri. Orang yang sudah menemukan jati dirinya. Karena sudah bertemu dengan jati dirinya yang sejati. Maka dia bisa mengingatnya. Dan kunci untuk menjadi ulul albab adalah hidayah. Dan kunci hidayah adalah telinga. Alladzina yastami'unal qaul. Kemampuan memasangkan telinga. Dan orang-orang yang takut tidak mungkin memasangkan telinga. Belum apa-apa sudah menjas. Belum apa-apa sudah menyalahkan. Makanya saya sengaja membuat satu judul kajian di YouTube. Kelompok manusia yang tidak bisa ditolong. Dan siapa kelompok manusia yang tidak bisa ditolong? Adalah orang yang sombong. Yang menutup diri dari pendapat orang lain. Yang menutup diri dari kritik orang lain. Yang merasa diri paling benar. Merasa diri paling soleh. Merasa satu-satunya dia yang paling selamat di semesta ini. Dan kemudian menyalahkan pihak lain. Gak peduli orang lain belajar apa. Dia tidak mau tahu. Tertutup pikirannya pada orang lain. Dan orang yang tertutup pikirannya sama saja seperti dia terjun payung dan parasutnya tidak terbuka. Nyungsep. Makanya siapapun orang yang tertutup pikirannya dan kemudian menutup pikirannya dari pandangan orang lain, nyungsep. Persis seperti orang yang terjun payung, kemudian parasutnya tidak terbuka, gak bisa mengendalikan. Makanya dia bisa nyungsep, hancur lebur kehidupannya. Itulah orang-orang yang dalam bahasa psikologi disebut mental blocking. Jadi sudah ada block, sudah ada cover, sudah ada tutup. Itulah yang disebut dengan orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan Anda. Tapi orang kafir itu sesungguhnya mungkin juga bisa jadi Anda yang menutup diri terhadap pandangan orang lain. Kafir kan dari kata cover. Cover itu kan tutup. Makanya kan kita harus belajar dari sisi etimologi, dari sisi bahasa. Apakah ketika kalian takut ada di sini? Mereka yang takut tidak ada di sini. Dan saya berulang kali mengatakan, kalian belajar dengan saya itu berisiko. Karena akan jadi cerdas. Itu risiko yang paling berbahaya, belajar dengan saya. Begitu belajar dengan saya, kalian akan jadi sadar. Sekaligus menjadi cerdas. Gak apa-apa. Karena bahaya belajar dengan saya. Bahayanya belajar dengan saya, kalian jadi terbuka dan cerdas. Bahkan lebih bahaya lagi, karena kalian akan mentertawakan diri kalian sendiri. Karena hidupmu terlalu habis mentertawakan orang lain. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling soleh. Kalau sudah pakaian kayak gini, kalian itu mulai menjas orang. Orang lain rambutnya keluar satu lembar aja, udah langsung, neraka. Karena rambutmu rapih ke dalam semua. Begitu? Baik, kita masuk ke topik kita. Itu baru judul. Seperti biasa, saya bicara judul dulu supaya semuanya clear. Ini akan kita bicarakan. Ya. Dan kompetensi yang sedang saya bangun adalah satu. Kalian setelah belajar dengan saya hari ini bebas dari tawanan rasa takut. Itu yang mau saya bangun. Baik, kita mulai dari satu ayat dalam Al-Quran. Dan ayat ini sangat luar biasa. Dulu saya ketika di pesantren, saya paling suka tuh kalau guru ngaji saya itu ketika ngimami itu baca ayat ini paling suka. Ya kebetulan saya sedikit mengerti bahasa Arab. Jadi saya suka, ini ayat yang paling saya suka ini. Ya, makanya ayat ini kalau saya sholat juga sering saya baca. Mari kita baca ayat ini pelan-pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah. Siapa orang ini? Siapa? Ya jelas orang ini sudah tahu Allah.
Karena orang yang belum tahu tidak mungkin mengatakan Tuhanku adalah Allah. Nah, banyak yang sembarangan, gak tahu tapi ngaku-ngaku tahu. Ayat ini mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, udah pancek, sudah kenal kepada Allah, sudah liko kepada Allah, sudah menunggal bersama Allah. Karena tidak mungkin orang-orang itu bisa mengatakan kalau tidak mengalami. Orang-orang yang berani mengatakan tidak mengalami, menurut saya itu sudah kurang waras. Bayangkan ada orang yang sampai hari ini belum merasakan rasanya gula, tapi berani-berani ceramah tentang gula. Waras nggak? Ada orang yang sampai hari ini belum merasakan rasanya garam, tapi berani membuat pelatihan tentang rasa garam. Waras nggak? Izin bicara itu hanya diberikan Allah kepada mereka yang sudah mengalami. Ini ada orang Majalaya nih. Di mana Majalayanya? Ibun, pasti lewat jembatan kuning toh? Bagus nggak jembatan kuning? Bagus. Suka berfoto nggak di sana? Suka. Ada apa saja di sana? Ada badut, ada robot, betul nggak? Ada jurang. Kenapa saya bisa cerita? Loh, saya juga sering lewat situ kalau mau pulang kampung. Saya bisa cerita karena saya sudah mengalami. Coba tanya orang yang belum pernah ke sana. Ditanya jembatan kuning, nggak ngerti. Ngerti maksud saya? Nah, jadi oleh karena itu di Quran surat terakhir, coba lihat. Quran surat terakhir itu ada perintah kul. Coba, kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Coba tangkap dengan cerdas. Kenapa 3 surah terakhir kok kul semua? Karena kul itu kan perintah. Perintah dari yang memerintahkan kepada orang yang sudah mengalami. Kan harapan Allah, kita sudah mengalami Al-Fatihah, sudah mengalami Al-Baqarah, sudah mengalami Ali Imran, sudah mengalami An-Nisa, sudah mengalami Al-Maidah, sudah mengalami semua, puncaknya adalah kul. Dan kenapa Nabi Muhammad meletakkan 3 surah terakhir itu pakai kul semua? Itu tidak mungkin tidak ada saintifiknya. Tidak mungkin tidak ada alasan ilmiahnya. Ada orang tua, ya, anaknya minta piknik ke taman safari. Kemudian orang tua malah marah. Uang dari mana? Nyolot. Anaknya minta piknik ke taman safari, dia nyolot. Uang dari mana? Tetapi besok-besoknya anaknya disuruh cerita. Coba, taman safari menurut kamu bagus nggak? Waras nggak orang tua model gini? Yang waras itu izinkan anaknya pergi ke taman safari, besok suruh cerita. Atau bikin karya tulis. Walaupun mengarang, kan ngarangnya nggak bohong. Dia hanya menuliskan yang dia alami. Sebetulnya bukan mengarang, menuliskan yang dia alami. Makanya saya nggak setuju di sekolah ada pelajaran mengarang. Jadinya anak didik kita pandai mengarang. Makanya kalian lihat ya, kalau beli buku ke toko buku, lihat. Kalau ada buku ditulis di dalam di luarnya, di covernya, buku ini dikarang oleh, udah jangan dibeli, pasti isinya ngarang. Tapi kalau ditulis oleh, masih mending tuh. Semoga yang dia tulis yang dia alami. Makanya saya kalau beli buku, saya lihat halaman belakangnya. Ini teknik saya beli buku. Begitu banyak daftar pustakanya, gak jadi saya beli. Pasti ngarang. Dan lucunya banyak orang yang beli buku lebih senang kalau daftar pustakanya banyak. Padahal kalau itu buku tebal, daftar pustakanya banyak. Kan sebetulnya itu buku cuman hasil nyuri dari buku orang. Makanya disebutnya juga dikarang oleh. Bayangkan buku agama nih ceritanya. Kemudian di depannya ada tulisan dikarang oleh. Bayangkan kalau agama ngarang, isinya apa? Isinya kan halusinasi. Tapi kalau ditulis oleh, kan agak lumayan, walaupun masih ngarang. Ini ngerti nggak saya bicara? Ini saya mau terus terang aja. Coba renungkan kata-kata saya dengan kecerdasan. Saya sedang berpikir kewarasan ini, supaya kalian waras. Makanya 3 surah terakhir semua kul. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad berharap kita sudah mengalami Al-Fatihah, bukan hafal. Sudah mengalami Al-Baqarah, bukan hafal. Sudah mengalami Ali Imran, sudah mengalami. Karena yang mengalami boleh cerita.
Yang nggak ngalamin suruh ceritakan ngarang isinya. Paham maksud saya? Bisa bedakan? Ini orang ngarang atau cerita yang sebenarnya? Bisa bedakan? Bisa. Makanya disitulah kita harus punya filter. Mana bohong, mana kebenaran. Karena yang kebohongan kalau diulang berkali-kali, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Betul nggak? Nah, lanjut ayat ini. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, sumastaqamu. Maka dia kemudian teguh pendirian dengan ucapannya. Gitu nggak kalian? Ya akan teguh pendirian kalau yang dikatakan pengalaman. Tapi kalau kalian mengatakan Tuhanku Allah, kenal enggak? Tahu enggak? Padahal dia bersamamu, lebih dekat kepadamu dari urat di lehermu. Gak berusaha untuk mengenalnya. Ujuk-ujuk mengatakan Tuhanku Allah. Jujur nih, saya mau nanya. Orang itu dikatakan sholat menyembah Allah. Kalau sepanjang sholat dia mengingat Allah. Itu dikatakan menyembah Allah. Kalau sholat diartikan menyembah, gak apa-apa. Untuk yang dasar belajarnya gak apa-apa. Saya anggap gak apa-apa dulu. Karena di Quran dikatakan innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dikatakan menyembah Allah kalau sholatnya mengingat Allah. Clear sampai sini? Jujur nih. Kalian sholat ingat piring enggak? Berantakan di dapur? Ingat apa yang kalian sembah? Saya nggak bilang ya. Kalian ketika Allahu Akbar ingat cucian nggak berantakan? Apa kalian sembah? Tapi lucunya, semua orang kalau ditanya, tadi kamu sholat nyembah siapa? Semua ngakunya nyembah Allah. Untung aja Allah tuh diem. Coba Allah kalau teriak, aku tahu yang kamu ingat sepanjang sholat itu ini, kata Allah. Untung aja Allah mah diem, cicing. Bager Allah, cicing we Allah. Maraneh ngaku itu ngaku ya, cicing we Allah. Gusti Allah anjeun teh pangeran abdi calik we Allah. Sugan Allah teh usil. Lain sunda maneh mah pangeran teh kana duit, teu Allah. Tara Allah. Allah mah tara cegekan kitu. Calik we Allah. Hening we Allah. Bager Allah mah. Betul enggak? Coba kamu. Ada orang bilang, ya, kamu baru aja ngasih orang, ngasih jilbab misalkan sama orang. Terus orang tuh bilang gini, itu jilbab ti saha? Oh pamasihan kamari ti si anu, padahal numerena aya di dinya. Calawak teu. Oh pasti. Gak tahu terima kasih. Saya yang ngasih. Ya pasti gitu kan. Itulah bedanya kita dengan Allah. Allah mah calik. Ngerti maksud saya? Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Teguh pendirian itu akan muncul kalau kita sudah mengalami. Tatanazzala alaihimul malaika, maka akan muncul dalam dirinya malaikat. Apa malaikat? Malaikat dari kata malak, milik, malakaini, malaikatun. Artinya adalah karep, tekad. Sering kan ngomong malaikat tapi nggak ngerti kalian? Itu ngasal aja. Nanti suatu saat saya bahas malaikat yang 10. Itu semua ada dalam diri kita. Sudah lihat belum? Pelajarannya cuma ngapalin dari kecil. Betul nggak? Pintar kalau kalian tanya 10 malaikat sekarang pasti hafal semua. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan, apa lagi? Raqib, Atid. Tahu. Kamu bikin kesalahan, siapa yang tahu? Raqib. Kan kamu yang tahu. Kamu bikin kebaikan, siapa yang tahu? Kan kamu. Kamu bikin kebaikan, kamu yang tahu. Kamu bikin kesalahan, kamu yang tahu. Mana Raqib, mana Atid? Itu sadar wae ti baheula teh. Kamu ngasih sesuatu pada tetangga, siapa yang tahu? Kamu. Kamu pelit ke tetangga, siapa yang tahu? Kamu. Siapa yang tahu? Kamu.
Siapa yang mencatat amalmu? Ya kamu. Tahu sekarang Rokib? Masih bingung? Udah kalau gitu nanti aja. Daya ngaji tetara ai bukurna. Hafalkan wae. Hafalkan semua. Oh, itu udah 10 kalau pelajaran agama. Kalau gurunya yang lain, kalau guru saya masih 0. Kalau saya yang ngajar agamanya, mana buktinya? Pasti saya tanya. Kalau belum sampai bukti, belum bisa membuktikan, 0 kalau dari saya. Buat apa hafal? Hafal tuh nggak penting, ya, nggak penting. Karena dalam teori kognisi, hafal itu adalah level kognisi yang paling dasar, paling rendah. Menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, baru mensintesa. Nah, itu baru keren. Menghafal itu level kognisi yang paling rendah itu, ya, belum apa-apa. Udah biarkan aja, nggak ribut dia. Dia pengen ngaji. Semoga dia sempurna nanti. Lanjut. Oke, baik. Jadi malaikat itu apa? Tekad. Orang yang sudah sampai kepada Allah dan mengatakan qalu rabbunallah, sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah. Summastaqamu, pasti dia teguh pendiriannya. Tatanazzala alaihimul malaika, maka turun dalam dirinya tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Untuk apa? Allah takhafu wala tahzan. Maka orang yang sudah benar-benar Tuhannya adalah Allah, 2 cirinya. 1, tidak takut. 2, tidak sedih. Nah, kapan seseorang takut? Kalau dia dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Kapan seseorang sedih? Kalau sedang dibawa oleh pikirannya ke masa lalu. Makanya saya sering katakan sama kalian, kalau kalian sekarang duduk di depan saya, ada rasa takut, berarti kalian tidak ada di sini. Kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa depan. Dan kalau sekarang kalian sedih, kalian juga nggak ada di sini. Kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa lalu. Karena yang hadir di sini saat ini sekarang pasti damai. Itu yang namanya kebahagiaan, itu hadir sebetulnya. Hadir di sini saat ini sekarang, rasakan kehadiran Allah dalam diri, rasakan keberadaannya, rasakan nafas kita, rasakan energi yang mengalir dalam tubuh kita, itu luar biasa. Itu yang akan membawa kita pada kedamaian. Jadi orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, dan tekadnya semakin kuat, maka dia cirinya 2. 1, dia tidak punya rasa takut. Yang kedua, tidak punya rasa sedih. La takhaf wala tahzan. Keren gak ayat ini? Sekarang saya mau tanya, kita udah bebas dari rasa takut? Belum. Sudah bebas dari rasa sedih? Belum. Jadi kata-katamu sesungguhnya Tuhanku adalah Allah, benar apa bohong? Gitu cara ngukurnya, gampang. Kalau masih takut, masih sedih, setiap ketemu orang ngeluh, setiap ketemu orang bicara susah, setiap ketemu orang selalu saja protes, tidak pernah damai, itu sudah bukti ucapanmu yang mengatakan Tuhanku adalah Allah masih bohong. Hartos. Ini ayat tidak usah ditafsir karena ini udah jelas banget. Tidak ruwet. Kalau saya kemarin ngasih kajian khusus kan tentang sholat 5 waktu, banyak yang mengernyitkan dahi ya. Agak berat katanya ya kajian malam ini. Ya sekali-kali yang berat, yang ringan terus. Nah ini ringan nih, ringan. Tidak usah ditafsir. Jadi orang yang benar-benar Tuhannya Allah, cirinya 2. 1 tidak takut, 2 tidak sedih. Itu aja. Tanya pada dirimu sekarang, masih takut? Makanya ada seorang seniman, dan saya setuju dengan kata-kata beliau, menghina Allah itu tidak usah kamu menginjak-injak kitab sucinya, nggak perlu. Khawatir saja tentang hari esok, itu sudah menghina Allah. Kan yang suka membuat kita takut itu besok kan? Padahal besok kalau masih hidup akan diperlakukan seperti sekarang. Hari ini pun kemarin kan dikhawatirkan. Betul? Pernah mengkhawatirkan hari ini? Ya pernah, seminggu yang lalu. Kenyataannya kan kalian baik-baik saja. Duit ada? Ada. Beras di rumah ada? Ada. Udah minum kopi tadi? Udah. Terus apa yang mau dikhawatirkan? Betul nggak? Baju masih dipakai kan? HP ada kuotanya? Ada. Galon di rumah ada?
Ada. Ada isinya? Ada. Ngerti maksud saya? Jadi kalau dipikir-pikir ya, sebetulnya kalau kita mau hadir di sini saat ini sekarang, apa yang mau kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Betul? Ada nggak yang berencana tadi pagi mau minum kopi di sini? Enggak kan? Tapi sampai sini kopi ada. Siapa yang mengadakan? Yang mengadakan siapa? Ya, semesta itu bekerja seperti itu. Begitu kamu tidak khawatir, tidak cemas, ya ada. Semakin khawatir, semakin cemas, semakin tidak ada. Jadi kalau nggak ada kopi, karena kamu mencemaskan tidak ada. Kenapa ada kopi? Karena tidak dicemaskan, tidak adanya. Kan ada. Paham maksud saya? Iya. Saya kemarin ke rumah sakit Santosa sama istri saya. Begitu masuk, ya mobil itu luar biasa padat kalau sore. Ya udah, saya dengan istri saya ya terbiasa. Ya udah, pasti ada parkir buat kita. Begitu saya datang, ada yang keluar. Masa orang selamanya di situ? Dan pas banget gitu, pas dia keluar, saya masuk. Udah, dapat parkir yang nyaman. Nah, orang-orang yang susah dapat parkir, karena sejak awal sudah berpikir, saya nanti susah dapat parkir. Takut nggak dapat parkir, semakin nggak dapat. Ini yang ringan-ringan dulu, supaya gampang. Jadi kalau orang sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah, cirinya cuma dua, gak takut, gak sedih. Maaf ya kalau saya meragukan kalian. Maaf. Karena setiap ketemu yang diceritakan tuh ketakutan aja. Betul nggak? Iya. Saya berfoto di Jelekong, takut ayah guru sakit, saya aja nggak takut. Jalan buat Jelekong, takut nggak ada biayanya, saya aja nggak takut. Makanya kenapa saya turun tangan? Karena saya nggak takut. Makanya ada aja duitnya. Pegawai di sana bilang, nggak tahu mereka panggil saya ayah semua. Mungkin karena yang lain panggil saya ayah gitu. Ya, ayah katanya, kami ini bakal lanjut kerja. Takut. Ya kan? Iya, rentah. Padahal sebetulnya nggak usah takut. Ya, kerja-kerja aja. Pikirkan saja, saya ada duitnya kan gitu. Daripada membicarakan yang kita tidak suka, bicarakan saja yang kita suka. Kan sesederhana itu. Bicarakan saja kalau pekerjaan akan berlanjut. Daripada ngobrol, pekerjaan tidak berlanjut. Betul nggak? Kan itu yang kita mau. Anehnya kita itu pengen A, tapi yang dibicarakan B. Gitu. Kan buktinya sekarang, begitu dibuka wakaf semen, ngucur terus. Ada yang 50, ada yang 100, nggak apa-apa, semen kok. Satu sak dengan 10 sak sama, dan dipakainya juga sasak-sasak. Betul nggak? Iya. Masa nggak pernah melihat kecil besar nggak? Karena begitu kita semuanya kompak, ternyata bisa. Sebetulnya yang menyebabkan kita tidak bisa itu pikiran kita, karena kita sudah berpikir tidak bisa. Makanya begitu kita berpikir mungkin, semua jalan terbuka. Begitu berpikir tidak mungkin, semua jalan tertutup. Ini harus kita perhatikan. Oke, lanjut. Jadi ciri orang yang sudah sampai kepada Allah, cirinya dua, gak takut dan gak sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah. Di sini dikatakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Itulah jannah. Jannah itu sekarang di sini. Kalau gitu saya mau tanya, pintar nggak kalian jawabannya? Kapan surga itu bisa kita raih saat ini? Kapan? Syaratnya apa? Tidak takut, tidak sedih. Itu aja. Hayang surga, jangan takut, jangan sedih. Begitu nggak takut, nggak sedih, langsung surga diberikan saat ini juga. Karena Allah udah bilang, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan semua orang yang sehari ini masih takut, neraka. Semua orang yang sekarang masih sedih, neraka. Dijieun kesorangan. Nanti kita selidiki, di mana rasa takut itu tinggal. Nah, kita kejar nanti. Kita kejar tuh rasa takut itu, di mana alamatnya? Mau saya tunjukkan alamatnya? Ternyata rasa takut itu alamatnya di pikiranmu, bukan di luar.
Bahkan pikiran itu sering membuat drama yang lebih menakutkan daripada kenyataan. Kan sok itu. Betul nggak? Jelas hari ini suami ada, istri ada, dar teh ngobrol. Pah, lamun ibu maut, tuh pipaseun teh. Iya, apalagi ditanya, Pah, mun ibu maut ke, papa nikah deui moal. Pipaseun, padahal kenyataan hirup kene eta teh. Itu kan sebetulnya di pikiran. Makanya coba hindari pipaseun. Jika deui dongeng nu bagus. Betul nggak? Iya, kenapa tidak ditanya tuh? Ya, papa tuh ingin ibu seperti apa? Gitu. Daripada mun ibu maut, rek maut banyak maut. Itu kadang-kadang kita terjebak oleh obrolan-obrolan yang nggak penting. Ya. Dan akhirnya pasnya gede, cuman karena begitu. Karena sebetulnya dia memancing, ingin jawabannya begini kan sebetulnya. Mun ibu maut, bapak nikah deui. Oh, atuh. Gitu. Padahal geus maut makan teu apal. Nah di pikiran teuing, apa can kejadian? Aduh. Tahu sekarang alamat rasa takut? Makanya saya waktu mau membebaskan rasa takut, saya cari dulu alamatnya. Begitu tahu alamatnya saya kejar dia. Makanya saya gampang sekali, karena rasa takut itu alamatnya sudah ketemu oleh saya. Ternyata jauh di dia. Mari kita buktikan. Karena saya sudah bilang, ngaji dengan saya itu pakai bukti. Ya, karena saya nggak mau ngaji omong kosong. Nah, mari kita lihat sekarang. Jadi ulangi dulu, pengen surga. Jawab dulu dong, pengen surga. Syaratnya apa? 1, jangan takut. 2, jangan sedih. Itu aja syaratnya. Jadi kalau ada orang bilang surga itu syaratnya kudu iya kudu itu, bohong. Bohong, karena Quran mengatakan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, surga yang dijanjikan sekarang juga aku akan berikan padamu andai kamu bebas dari rasa takut dan rasa sedih. Sekali lagi, kapan kita takut? Kalau pikiran membawa kita ke masa depan. Kapan kita sedih? Kalau pikiran kita membawa ke masa lalu. Makanya hadir saja di sini saat ini sekarang kaita surga teh. Hese ngaji surga tiba heula teu apal-apal. Jaga deui surga teh, jaga deui. Surga mah ayeuna. Syaratnya cuma 2, tidak takut dan tidak sedih. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita tidak takut? Gimana caranya supaya kita tidak sedih? Paham ya? Caranya sederhana, selalu membawa pikiran kita ke sini, saat ini, sekarang. Makanya masa depan itu tidak ada. Besok itu tidak ada. Buktinya apa? Naik angkot. Ada tulisan, hari ini bayar, besok gratis. Isuk naik angkot deui. Bayar henteu? Kan isuk teh eueuh. Supir angkot ditanya, nah Pak Mayor, kan hari ini. Oh, berarti gratisnya besok. Iya, besok. Besok naik angkot deui. Nah Pak Mayor, kan ayeuna mah. Ayeuna. Isuk gratis mah. Betul. Gitu aja. Cuman kita nggak pernah belajar, ya. Oke, lanjut sekarang. Nah, sekarang kita tanya Quran. Kata Quran seperti apa? Yuk kita lihat. Kata Quran, kan saya tadi kasih judul nih kajian hari ini. Apa judulnya? Neraka yang paling besar adalah menjadi tawanan dari rasa takut. Betul? Nah, jadi bukan neraka kecil lagi kalau kita dipenjara rasa takut. Itu neraka yang paling besar. Nah sekarang kita bahas dulu apa neraka itu. Kata Quran surat Hud, ini sering saya bahas. Adapun orang-orang yang celaka. Siapa yang celaka itu? Tadi yang selalu takut, yang selalu sedih, cilaka itu teh. Cilaka kupola sorangan. Karena takut maka dia akan menarik yang menakutkan datang. Karena sedih dia akan menarik kesedihan datang. Itu namanya like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Maka Allah mengatakan, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya adalah neraka. Di dalamnya mereka masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jelas sekarang neraka teh di sini. Pada saat kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Apakah Bapak Ibu sekarang menarik nafas? Mengeluarkan nafas? Di mana? Kan di sini. Kapan? Ketika masih hidup.
Ini ayatnya jelas kok. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa sahihun. Khalidina fiha. Nah, ini yang mau saya bahas. Kenapa ada kata-kata mereka kekal di dalamnya? Ah, ini harus jelas. Ayo lihat saya semuanya. Pikiran memikirkan yang negatif. Misalnya, contoh saja, memikirkan yang negatif. Yang paling gampang, yang paling gampang. Suami sedang kerja. Kerja kan? Kerja. Tiba-tiba pikiran memikirkan suami itu tidak sedang kerja, tetapi sedang melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Siapa yang menciptakan itu? Pikiran. Apakah kenyataannya suami begitu? Belum tentu. Yang pasti pikiran sudah ngasih energi seperti itu. Perasaan jadi enak? Gak enak. Apakah yang menyebabkan perasaan tidak enak itu suami melakukan sesuatu? Bukan kan? Jelas pikiranmu. Tiba-tiba ngamuk di telepon. Jika jelema edan. Jojolan ngamuk. Padahal suaminya sedang mencari nafkah. Pika sebelen teh. Apa yang terjadi? Pikiran, perasaan. Pikiran, perasaan. Kan bolak-balik tuh. Pikiran buruk, perasaan juga buruk. Perasaan buruk, pikiran juga buruk. Karena menurut riset, pikiran dan perasaan itu hubungannya timbal balik. Nah, apa yang terjadi? Begitu pikiran negatif, perasaan negatif, hasilnya negatif. Nah, yang negatif ini akan menciptakan pikiran negatif lagi nggak? Akan menciptakan pikiran negatif lagi. Akan menciptakan perasaan lebih negatif lagi. Kejadiannya lebih negatif lagi. Jadi terus, itu namanya khalidina fiha. Itu yang disebut dengan abadi. Kan selain ini mah kita teh, hari ngerti abadi teh bukan begitu. Mun urang geus asup ka neraka cenah dibeuleum tah ku Allah. Dendaman tah Allah. Moal keluar deui cenah. Khalidina fiha. Saneng-neng cenah di jero. Piraku. Pemadam kebakaran wae anu kabeuleum dijahit. Ya Allah cenah. Meuleum hamba yang dicintaina saneng-neng. Hayang gaduh Allah gitu. Allah saya enggak gitu. Jadi ngerti serang khalidina fiha. Ulangi kalau belum ngerti. Pikiran buruk menciptakan perasaan buruk. Hasilnya buruk. Hasil buruk ini kan nambah buruk pikiran teh. Perasaan tambah buruk lagi. Atau hasilnya lebih buruk lagi. Yang lebih buruk nambah lagi. Kan begitu. Paham sampai sini? Jadi sebetulnya siklus keburukan itu ternyata semakin berbahaya. Karena itu khalidina fiha. Itu. Nah, jadi sekarang nyambung ya. Kalau surga itu tidak takut, tidak sedih. Karena takut kehilangan jadi cemburu. Takut kehilangan jadi posesif. Takut kehilangan jadi sieun. Betul nggak? Kan sebetulnya itu neraka semua. Itu tuh semua ilusi pikiran sebetulnya. Kenyataannya kan tidak begitu. Ngartos ya teh? Bisi we. Menteng ngarti saya udah gini saya stop aja ngaji. Ya. Segitu sudah jelas masih teu ngarti keneh. Saya yang bingung. Gitu. Baik. Nah, makanya neraka versi leluhur bangsa Nusantara, neraka itu dari naraloka. Na itu api, ra itu cahaya, loka itu lokasi. Jadi naraloka adalah tempat yang terkena api. Jadi wujudnya api apa? Wujudnya api itu adalah kebencian, iri hati, apa saja yang menyulut kita. Jadi orang boleh marah, ya biarkan saja orang marah. Cuman kita jangan terpancing oleh orang marah. Saat kita terpancing dengan marahnya orang, berarti kita tuh sedang menjadikan diri kita naraloka, tempat yang terkena api. Kartos, teta neraka teh. Jelas kan? Itu. Jadi neraka itu adalah tubuh kita saat kesadaran kita rendah. Jadi neraka itu adalah tubuh kita akibat kesadaran kita rendah, maka akibat dari kesadaran rendah manusia menderita. Itu yang disebut dengan fa'amal ladina syaku, cilaka. Jadi cilakanya kita itu karena kesadaran rendah. Paham ya? Jadi kalau begitu gimana caranya supaya nggak cilaka? Ditingkatkan kesadarannya. Gitu. Nah, lanjut kalau gitu. Sekarang kita lihat. Nah, kalau tadi
neraka versi para leluhur. Tadi neraka versi kitab suci, Al-Quran. Kan sama gitu-gitu juga, betul? Oke, baik. Sekarang supaya kelihatan agak saintifik, saya menggunakan sedikit referensi. Saya mengambil ya hasil risetnya David Hawkins. Ini saya ambil dari buku judulnya Letting Go. Letting Go itu artinya pasrah. Ya, yang pernah membaca mungkin nyambung dengan pembicaraan saya. Ternyata di bukunya David Hawkins itu ada yang namanya skala emosi. Jadi skala emosi itu dari nilainya 20, 50 sampai skala emosi yang nilainya 1000 atau di atas 700 itu. Kalau sudah di atas 700 itu sudah masuk kelompok pencerahan itu. Di bawah 200 itu disebut dengan reptilian. Di atas 200 disebut the wisdom. Jadi kita cek. Di bawah reptilian itu ada satu skala namanya ketakutan. Ketakutan itu nilainya 100. Masih jauh sampai mencapai 1000. Ini dalam skala emosi David Hawkins. Kalian gak usah tanya sama saya gimana risetnya. Karena saya panjang. Perlu 4 SKS menjelaskannya. Karena risetnya itu tidak menggunakan psikologi. Risetnya menggunakan fisika. Menggunakan yang disebut dengan tension. Yaitu tegangan. Jadi ketegangan otot yang diukur. Sehingga menimbulkan skala emosi. Makanya emosi seseorang itu bisa diukur dari ketegangan ototnya. Makanya orang yang emosi suruh joget, bingung itu. Kamana musik, kamana suku. Gitu. Makanya saya lihat kalian skala emosinya disuruh joget aja. Kelihatan di situ. Ya, gitu. Nah, kembali ke sini. Jadi cirinya orang yang ketakutan, ini masih punya ketakutan. 1, dia melihat bahaya di mana-mana. Itu cirinya. Gitu. Anak mau sekolah, mesti ketabrak motor. Suami mau kerja, ulah pak, di bumi weh, bila kehujanan. Jadi di mana-mana tuh yang dia lihat tuh bahaya aja itu. Ini ciri orang takut. Masih begitu nggak kita? Lamun masih kan berarti 100 nilainya. Ya 100 tinu 1000, awas ya. 100 dari 1000. Bukan 100 nilai 100. Ini skala emosi. Jadi orang yang masih takut itu cirinya apa? Melihat bahaya di mana-mana. Makanya ketika dia melihat bahaya di mana-mana, dia sedang bikin apa? Neraka bukan? Makanya takut itu neraka yang paling besar. Betul? Makanya menggunakan konsep nu penting mah urang mah ngariung. Dahar terdahar ngariung. Nah ini sebetulnya konsep ketakutan. Anak kehujanan, ya biarkan saja merasakan hujan. Dah hujan mah cai. Mun hujan na batu tah ulah. Cai kene mah teu naon. Ngerti maksud saya? Kenapa takut? Lalu pikiran kan suka kemana-mana. Bisi asup angin, macam-macam. Betul? Nah, jadi ciri orang yang ketakutan itu dia melihat bahaya di mana-mana. Nah kalau kita melihat bahaya di mana-mana, coba. Berarti pikiran sedang menarik apa? Menarik bahaya bukan? Jadi kalau segala sesuatu terjadi dalam hidupan kita, karena kita yang menariknya, kita lihat bahaya di mana-mana, makan bahaya wae setan mah. Betul? Makanya kalau ngomong tuh bahaya, bahaya kan gitu. Gitu. Yang kedua, berusaha untuk menghindar. Orang yang takut itu berusaha menghindar. Coba, orang yang takut gagal, ajak bisnis, dia akan menghindar. Selalu menghindar. Dan yang ketiga, defensif. Defensif. Selalu menggunakan alat pertahanan. Dia mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Hanya memasangkan telinga saja, orang lain mau bicara udah gak mau. Maka orang yang defensif coba ajak seminar. Seminar ini, saya mah udah tahu. Seminar ini, saya mah sudah tahu coba. Makanya gak maju-maju. Dia bikin neraka untuk dirinya sendiri. Defensif. Diajak pola hidup sehat, pirak itu. Defensif. Tidak pernah ofensif. Tidak pernah ofensif. Kalau diajak itu, kita olahraga yuk biar sehat. Ayo, gitu. Selalu defensif. Mencari cara untuk tidak berbuat. Paham? Ini kayaknya ciri-cirinya ada pada kita semua. Pada kalian maksudnya. Yang keempat, sibuk dengan masalah keamanan. Eta bikin rumah, udah
pagar 1 meter, kurang. Tambah dari 2 meter, kurang. Tambah dari 3 meter, kurang. Makai jeruji besi. Beling. Tuh. Selalu saja masalah keamanan. Selalu ada perasaan tidak aman dalam dirinya. Saya kasih tahu. Orang yang pagarnya tinggi, apa yang terjadi? Dia melambangkan angkuh, bukan? Boro-boro rumahnya akan dikunjungi tetangganya. Boro-boro minta dahar lah. Ningali pagarna geus pikasieun. Betul nggak? Surga atau neraka? Neraka. Da teu panggih jeung batur teu neraka sebetulnya. Da hirup sorangan. Pagarnya tinggi, maot, nu ngubur. Da hese pagarna ge jangkung. Ngerti maksud saya? Makanya sekarang kan zamannya kuldesak. Betul nggak? Rumah tanpa pagar. Nah, rumah tanpa pagar itu kan berarti itu sudah membebaskan rasa takut. Dan dijamin kalau kita baik dengan tetangga, dijagalah ku tetangga. Betul nggak? Apalagi kita berehan, suka ngasih tetangga, nggak usah takut. Dan usia di pawok mah eta nu pedit. Kan usia di pawok teh pedit atuh. Banget nage ketingali, pedit. Betul nggak? Iya. Saya punya keluarga, nih keluarga saya nih, supaya kalau keluarga orang lain kan diceritakan gak enak. Peditnya auzubillah. Iya. Makanya diintip tuh. Begitu sedang sholat id, itu sholat id kesempatan. Iya. Keur ari ini teh sholat id, dipaling sadayana teh hartana, emasna, duitna, itu. Diintip, engke sholat id. Udah. Wah, beres sholat id teh. Teu jadi lebaran. Sakitu duitnya loba keneh. Eta kapalingan saeutik teu jadi lebaran. Ditutup imah langsung. Ya, teu narima salaman cenah ieu. Sedang berkabung. Leungit duit. Lemah pelit. Jadi sibuk dengan masalah keamanan. Yang keempat, yang kelima, posesif. Posesif terhadap orang lain. Orang yang takut itu ya, mohon maaf ya. Dia punya teman, temannya berteman lagi, itu sudah takut. Dari mana? Tidak pernah merasa aman hidup. Pencemburu. Ini kalau lihat wajah-wajah sebelah sini, sebelah kanan. Sama, sebelah kiri juga. Cemburu itu karena apa? Karena takut. Takut kehilangan. Makanya penyakit orang yang ada, itu beda dengan penyakit orang yang tidak ada. Ngerti maksud saya? Orang yang tidak ada, tidak punya uang misalkan. Masalah dia tuh cuma kekurangan aja. Tapi orang yang punya uang penyakitnya lebih kompleks. Karena takut kehilangan yang dia punya. Ternyata lebih gawat daripada orang yang tidak punya. Yang tidak punya uang, ya, lagi ngaji aja dengan saya, nunutan. Bukan berarti yang nunutan gak punya uang. Orang yang punya uang, uangnya banyak, takut kehilangan uangnya, boro-boro bisa tidur, nunutan gak hese. Dasieun. Betul gak? Iya. Malam juga terus ngitungan duit di bawah bantal. Itu sare-sare saya tahu. Itu. Jadi coba, ini menurut David Hawkins, ini hasil riset nih. 1, melihat bahaya di mana-mana. 2, terus menghindar. 3, defensif. 4, sibuk dengan masalah keamanan. Selalu saja merasa tidak aman. 5, posesif. 6, cemburu. 7, gelisah, cemas, dan terus berjaga-jaga. Capek deh. Betul nggak? Iya. Orang kajelekong yuk. Aduh, abdi mah teu tiasa ngantunkeun bumi. Paur aya nu mangku. Aya nu kitu? Ya kitu-kitu teuing mah enggak. Cuman ya rasa takut kehilangan sesuatunya sih pasti ada. Betul nggak? Iya. Ngaji yuk. Di mana? Di Jakarta. Aduh, can tol, can bensin, can tuang, can waktu, can macet, terus diayayakeun. Aya nu kitu. Saha? Jadi setiap diajak tuh selalu aja membuat daftar hal-hal yang menakutkan. Betul nggak? Nggak pernah polos gitu. Ayo ah, gitu. Dan saya suka mencoba ya, mohon maaf. Kalian tuh udah tahunan belajar dengan saya. Saya ajak sesuatu yang sederhana aja. Nanti kita nyepi di Bali yuk. Bulan apa ya? Maret. Sumu hujan.
Maret musim hujan cenah. Ngarang. Musim malodo Maret mah. Tapi saking tidak mau pergi ke sana, cari alasan gitu. Udah gitu alasannya salah lagi, Maret musim hujan. Itu, ya. Coba kalian kan bisa lihat ya, kiri kanan kalian ya. Kalian orang yang takut itu begitu. Betul nggak? Selalu berhitung, ya, jaga-jaga gitu. Ya, apalagi orang yang takut memberi ya. Duh, hidupnya tidak kemana-mana. Boro-boro nggak bahagiakan batur. Dirina sorangan oge susah. Padahal dia tuh punya sebetulnya. Iya. Betul? Iya. Lebih bagus ngarence mandiri ku perhiasan. Aidahar jeung pai sepeda. Eta ge dicocolan teh luarna we. Can saminggu mah. Can didahar huluna ge. Makanya penyakitnya tuh coba darah tinggi, diabetes, betul nggak? Kurang gizi, ya, ngaji tunduh, ya. Iya. Dahar jeung ulu kutek leuncat istimewa. Nih ciri wajah takut nih. Nih bisa dideskripsikan nih. Wajah takut itu cirinya apa? Dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Maaf ya. Orang-orang yang wajahnya cemas, takut, itu di otak di wajahnya tuh kelihatan. Hormonnya itu adrenalin. Dan kalau diajak bicara selalu negatif, defensif. Yang kedua, ya, penyakitnya mau jauh. Ngagetar tah jantung nanti. Ngagetar. Di mana mata nyapakan jantung ya. Karena apa? Selalu disertai dengan rasa was-was. Nah, rasa was-was itu akibat dari apa? Makanya ada riset Kaji Murakami, beliau mengatakan, siapapun orang yang berehan, welasan, asihan, hayang nata mereka batur, jantungnya sehat. Karena ternyata memberi itu melapangkan pembuluh darah. Kan orang yang takut ya takut memberi, pelit apalagi hitungan, ya. Sekalipun dia memberi, nggak getar. Nggak getar ta jantung nanti. Mere saeutik nggak getar kok mau bare loba mah pegat ta jantungna. Pokoknya kalau ada orang mati mendadak, jantung ada pelit. Nggak getar. Jadi ngasih sedikit aja bergetar tuh jantungnya tuh. Ya. Nah ini saya kasih tahu ya. Kalau jantung kita suka berdebar-debar, rewasan, itu sebetulnya tanda bahwa kita itu masih berada dalam kondisi rasa takut. Nah, ada yang lebih parah. Ini baru jantung bergetar-getar. Yang lebih parah lagi adalah ketakutan yang lebih kronis. Itu yang disebut dengan cemas. Ini bahasa psikologi nih. Karena saya ambil dari bukunya David Hawkins. Jadi kecemasan itu di atas ketakutan. Ketakutan yang kronis disebutnya itu cemas. Nah ternyata bahasa psikologi mengatakan ada di atas kecemasan. Namanya paranoia. Paranoid. Itu adalah kecemasan yang sudah kronis. Jadi ternyata lanceukna takut itu cemas. Lanceukna cemas paranoid, paranoia. Wah, kalau sudah paranoid ini sudah berbahaya karena ini akan merusak aspek fisik kita. Jadi sangat jelas riset mengatakan bahwa orang yang fisiknya hancur sebetulnya karena spiritualnya buruk. Orang yang fisiknya hancur karena faktor mentalnya buruk. Makanya spiritual buruk, mental buruk, sudah 75% fisik kita hancur. Dari situ kemudian mewabah hubungan sosial terganggu. Karena orang spiritualnya buruk, mentalnya buruk, hubungan sosialnya banyak terganggu. Kenapa? Banyak konflik. Karena dia konflik dengan dirinya sendiri, lalu konflik dengan orang lain. Jadi orang yang konflik dengan orang lain, sebetulnya karena banyak konflik dengan dirinya sendiri. Maka dia akan masuk pada fase yang sangat berbahaya, paranoia. Itu sudah kakaknya kecemasan kronis. Kecemasan kronis itu kakaknya ketakutan yang sudah kronis. Makanya mumpung belum masuk ke situ, mari kita perbaiki sekarang. Sudah belajar spiritual yang betul, istiqomah dengan Allah, rasakan kehadirannya setiap saat, rasakan keberadaannya setiap saat. Itu yang akan membebaskan kita dari dua tadi, la takhaf, la tahzan. Paham ya? Oke.